setuju sih kalau teman-teman mengatakan gara-gara grupnya apa Komal yang seperti Reda Marbun gitu ya. Karena gimana ya? Membela kebenaran tetapi dengan cacian, dengan kata-kata yang nggak bener. Nah, ini menular, penyakitnya menular gitu, merembet ke semua Komal gitu. Dan Jadi ini dimanfaatkan. dimanfaatkan, iya, Ada yang memanfaatkan, betul. misalnya ya kalau di antara kita nih ada masalah dengan orang, lalu orang itu akan memanfaatkan roomnya Reda untuk menyerang salah satu dari kita lah. Semua karena kebencian. Ya, Iya, ini jadi kita memang tuh penyakit. nggak yang awam ini yang membutuhkan pengajaran yang sehat harus kena toksinnya, atau apa harus kena ya toksiknya gitu loh. Toksik, saya bilang ini toksik udah beredar kemana-mana. Jadi saya sedih ya kalau di Room Penginjil TikTok tuh cukup berasa ya pengajaran apa namanya bagaimana orang-orang yang terpengaruh ya dari herder itu hmm, susah untuk diberi pengajaran, diajak diskusi itu susah sekali gitu. Itu berasa banget. Ya kita sih nggak masalahin soal follower atau apa, tetapi kami bersyukur ya orang-orang yang mau menerima pengajaran akhirnya bisa meredam emosi, menjaga waspada gitu, waspada. Kan eh, mengenakan karakter Kristus itu berarti menyangkal diri kan, menerima penderitaan kan. Nah, yang saya lihat nih dari seorang Edis ya belakangan ini ya, kok narasi-narasinya tuh membuat orang itu tidak rela menderita. Menderita dalam hal apa? Menderita dalam mau belajar gitu. Cari yang instan, cari yang gampang. Nggak butuh sekolah yang bener, nggak butuh pengajaran dari para hamba Tuhan yang emang udah eh, apa namanya mengabdikan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk pengajaran yang lurus gitu. Pakai otak sendiri. Ya saya bingung gitu loh. Apa yang penting percaya Yesus, yang penting ikut Yesus yang mana itu nggak jelas pengajarannya. Itu saya sedihnya di situ. Narasi-narasi yang seperti itu, yang masalah Katolik dan lain-lain itu juga itu sebagai tambahan entertainnya gitu kan. Saya ngeliatnya itu sebagai tambahan entertain ya, supaya laku keras gitu. Saya ngeliatnya kayak seperti itu. Komalnya biar laku lah ibaratnya. Tanpa jadi kayak nggak peduli dengan perjuangan para pendahulu-pendahulu, perjuangan bapak-bapak gereja menghadapi serangan-serangan orang-orang yang mengajarkan yang akhirnya disebut dengan heresi. Jadi orang makin apa ya, makin kesini tuh bukannya makin upgrade malah makin mundur ya. Saya pernah ketemu sama seorang yang bilang menyetujui ya, nggak apa-apa lah dis ngomong begitu lah ya. Yang penting kita apa mau Alkitabiah lah, nggak penting itu doktrin-doktrin ya kan ngomongnya seperti itu. Lalu ketika saya tanya, coba kamu jelaskan Allah yang diajarkan Edis itu seperti apa. Nah dia nggak bisa ngejelasin. Yang ada dia punya konsep triteos dan unitarian yang melihat Yesus itu lebih apa anak lebih rendah dari Bapa, tidak setara. Ini kan mau dibawa kemana gitu kekristenan ini? Ya saya pengennya sih kita tuh jangan ikutan penyakit menular ya, terlalu memusingkan si gosiper ini gitu. Makanya saya setuju dengan Bang Coki tadi. Ya udahlah Bang Pak Bomom nggak usah pedulin lah si Shirley itu gitu kan. Biar lebih fokus misalnya gitu. Ya intinya kita menjaga ya. Jadi jangan kita membuat komal tandingannya Reda Marbun gitu. Nggak di sini aja di room-room lain Bu, aja. Bu Mm-mm. Rosemary, sebenarnya begini Bu Rosemary, yang bikin kacau ini sebenarnya room herder. Iya, dan ini mereka memang sudah sengaja, parah itu. Pak Bob ngerti nggak sih yang tadi saya omongin? Bentar saya Iya, potong ya. Bentar, iya. bentar. Komal Reda itu dibayar sama siapa? Ya dua cecunguk ini, si Sopiatul sama Edis itu loh.
Nah Kalau nggak iya, dibayar mana mau dia begitu. nah ini Itu kan sengaja Pak. Aduh Bapak. kalau masalah dibayar itu kan berarti Bang Coki punya informasi yang cukup detail ya tentang itu. Nah kalau misalnya itu cukup bisa dipercaya, ya informasi cukup bisa dipercaya, ini miris banget gitu loh. Ya miris lah kalau sampai sejauh itu ya. Ya, kalau belum ada informasi yang detail tentang itu, saya ngerinya nanti kita dibilang fitnah. Nah, makanya, Ya, itu eh, dari mantan herder juga kok. nah itu Dari dia. Mantan Jadi herdernya. kalau kalau yang memang, keluar dari klub herder karena mm-mm. pembagiannya tidak merata, makanya dia keluar dan sekarang mulai buka-buka. Nah itu dia. Kalau seperti itu pun si mantan herder ini juga kita harus lihat juga ya. Maksudnya jangan-jangan dia punya kepahitan lalu dia menyebarkan sesuatu yang aneh-aneh. Gini, Kita juga harus sebentar Pak waspada. Rosmeri, saya jeda sedikit saja. Silakan, silakan. Jadi gini, Bu Rosmeri ya, kita kan tahu timbulnya pemerhati itu yang mengkategorikan dirinya, mendeklar dirinya pemerhati. Itu kan awalnya dari petisi. Ingat nggak? Petisi si Edis yang diprakarsai oleh Yuli dan Gayung bersambut kepada Reda. Kan itu. Dan Oke. itu politik balas jasa. Setelah itu berjalan, ya udahlah. Edis sering ngumpul di situ, Sofiatul ngirim di situ, dan menyetujui tindakan dari para header yang kumpul di Reda Marbun. Setuju mereka, ini benar nih tindakan header ini. Jadi ada pembenaran. Awalnya kita hanya curiga, gitu loh. Ini ada apa sih? Kita kan menentang penyesatan yang dilakukan oleh Edis, ya. Karena gini, Bu Rosemary, saya sama Rudi Yohanes hampir 8 bulan yang lalu sudah teriak-teriak. Edis ini tahun 2015 sudah mendeklar dirinya Unitarian Mesianik. Itu ada transkrip pembicaranya dengan Edi Prayitno. Ditambah lagi rekam jejaknya dia di Handi Celebes di YouTube-nya kalau Rosemary lihat. Dia memang sepakat terus dengan Islam. Di channelnya Murtadin Mualaf Center Indonesia, kita scroll lagi 2 tahun ke belakang, 3 tahun. Dia tuh berdebat diskusinya sama Islam. Dia tuh open camp dan banyak sepakatnya, bahkan dia banyak kalah. Gitu loh. Jadi yang terakhir di tempatnya Nandar, kalau ditres lagi 2 tahun, memang sudah dianggap oleh Nandar, Jonathan Nandar, di sini SSY. Nah, kenapa kita diemin waktu dia membahas hadis dan Al-Quran? Karena kita nggak peduli, biar aja lu urusan sama Islam, gitu loh. Nah, blundernya kita merasa tertrigger setelah dia menjawab tentang kekristenan. Dari situ udah mulai kelihatan itu. Nah, disitulah timbul masalah yang pertama tuh, Rosemary, masalah penyalipan. Itu kan gempar. Ditanya oleh Pak Bom. Apa jawabnya? Bom, kau tuh masih ini harus belajar Alkitab lagi. Jadi kesombongan ini, kalau zaman dulu ya, sekitar 5 tahun yang lalu, ada perbedaan pendapat tentang apakah Daud masuk surga atau neraka, atau Yudas apakah masuk neraka atau masuk surga. Itu kan si Rudi Yohanes buka di open di diskusi, gitu loh. Jadi fair, besi menajamkan besi. Nah kalau ini kan enggak, gitu loh. Jadi kita kritiknya dia setelah dia menjawab, kan si Edis nggak pernah mau naikin Kristen dulu. Ya udah kita fine aja. Nah dia blundernya pada saat diskusi sama Wifi, diskusi sama si siapa namanya Yusuf PI. Ya PI kan jago juga masalah Alkitab. Dia nggak bisa jawab. Jawabnya menurut sesuai tafsirnya dia. Ya itu kita kritik. Saya inget banget loh, Sofia tuh bahkan memperbaiki narasinya Edis dulu tuh sebelum masalah penyalipan. Maksudnya Edis nih bukan 3 Tuhan katanya. Sebenarnya udah lama gitu. Artinya diperbaikin terus oleh Sofi.
lama-lama makin blunder. Di sini kan nggak mau, dia cuma seorang diri. Seharusnya gini loh, Rosemary ya. Karena dia memang bukan aliran Tritunggal, ya. Harusnya dia ajak ya Sofiato, gitu loh. Di Komalnya kan dia enggak mau dilibat sendiri. Ajak ke si Agatha atau ajak ke siapa? Kan kalau lawan bicaranya menanyakan tentang Alkitab, dia kan sendiri. Jawabannya dia tuh blunder. Loh, kita harus kritik dong di situ. Nah, berkembanglah fluidier makin banyak udah. Mulailah dia buat rencana tuh. Siapapun yang mengkritik Edis, itu akan didoxing. Mau nggak punya salah, nggak punya background dia punya kesalahan, akan selalu dicari-cari. Gitu loh. Coba Rosemary kan kena juga kan. Nah, kalau orang yang nggak menyerang Edis, walaupun punya punya kehidupan yang bejat, itu nggak akan diungkit, gitu loh. Ini sengaja dipiara oleh dua orang ini, gitu loh. Jadi gayung bersambut, ya dibagilah. Faktanya iya, bocor kan dari headernya sendiri. Ada kalimat ucapan 20 juta dibayar, kan itu. Jadi kalau otentik secara tertulis ya nggak mungkin lah kita cari. Tapi kan ini pengakuan dari sendiri dari headernya. Itu loh Rosemary. Jadi sekarang gini, di Alkitab kan ada Pak Bob ya. Masa kita mau membenarkan pengajaran? Kalau masalah manusianya, pertemanan kita tetap bersahabat, tapi pengajaran kan enggak. Memang harus kita lawan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kan gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik masalahnya. Kebetulan didukung oleh Sofiatul. Artinya membenarkan teologi yang dibawakan oleh Edis. Ya udah, saya pikir kalau orang, apalagi si Sofiatul ini kan dulunya bagus. Nah, kenapa sekarang dia tidak mengkoreksi? Jadi benar waktu pembicaraan sama Minayang juga sama Pak Bom. Loh, Sofiatul ini dulu kan paling keras sama Islam kalau masalah teologi Kristen. Kok tiba-tiba Edis ini bermasalah dengan teologinya? Kok Sofiatul diem aja malah membela? Nah, berarti nggak salah juga dong kalau saya bilang berarti Sofiatul ini bagian dari penyesatan itu sendiri. Ini harus kita lawan. Saya nggak peduli Bu Rosemary, walaupun pengikut kita cuma 3 orang 4 orang, tetap saya lawan, gitu loh. Saya nggak tahu Bu Rosemary setuju atau tidak dengan saya, tapi terserah. Inilah gitu loh. Dan ada beberapa beberapa teman-teman mencoba mengklarifikasi atau merekonsiliasi, ya. Saya bukannya tidak menghargai rekonsiliasi kemarin yang terjadi 2 kali. Saya bingung gitu, rekonsiliasi apa yang dimauin teman-teman apologet kemarin. Ya, kita sama-sama tahu lah ada beberapa orang yang mencoba merekonsiliasi. Saya pikir kalau namanya pengajaran, ya, penyesatan itu nggak ada istilah damai, gitu loh. Saya nggak ngerti rekonsiliasi, dan setahu saya kalau ada penyesatan itu bukan rekonsiliasi di publik, harusnya tarik ke Zoom atau ke StreamYard atau apalah yang tidak dilihat umum. Tarik dari sana berapa orang yang bertikai, tarik dari sini siapa, oke, kita diskusi, kita adu. Teologi lu tuh udah sesat, lu tuh bukan Kristen. Nah, dia kan kasih argumen, ya udah ini kan enggak dilakukan, ya berarti sengaja memang. Jadi saya ambil kesimpulan ini 2 orang ini mau merusak kekristenan di Indonesia sebenarnya, kan gitu. Jadi bukan masalah kita mau damai atau enggak. Kalau pertemanannya kita damai, tapi kalau masalah pengajaran no way. Tetap kita lawan gitu loh. Kalau perlu dia gini aja deh. Mau nggak dia mengakuin kalau si Edis bukan Kristen? Kalau dia memang SCC, ya udah selesai. Kita nggak usah berdebat lagi. Jadi legal standingnya kita tahu gitu loh, Bu Rosemary. Ya, oh ternyata dia SCC. Sekarang gini deh. Berapa tahun Justin diskusi dengan Oneness? Hampir 4 tahun kan sama Jesus Only. Hasilnya apa? Nggak ada kan? Ya udah kita biarin, memang kita berbeda kok. Nah, masalahnya Edis TV ini membawa Kristen Trinitas. Itu loh bos. Itu aja sih dari saya tambahan. Thank you. Ya, oke. Jadi gini, saya
nggak mewakili siapa-siapa, baik dari penginjil TikTok, baik dari Komal penginjil TikTok atau dari Justin atau dari mana. Karena kalau saya kasih statement tuh seolah-olah saya mewakili ya, orang-orang tuh suka salah paham. Nah, kalau saya pribadi itu melihatnya rekonsiliasi ini bukan berarti kita mau berdamai dengan ajaran yang salah. Ini adalah salah satu cara karena herder ini kan makin makin saat itu ya, itu udah namanya tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengganggu lah ya, sangat-sangat mengganggu. Jadi nih akhirnya dari sisi Justin sendiri yang kedua kali nih, saya ngomong yang kedua kali. Akhirnya keluar statement yang dianggap sebagai fitnah, ya kan? Nah, jadi ini rekonsiliasi yang dimaksud ini adalah rekonsiliasi bagaimana kita mendudukan permasalahannya. Jangan permasalahan pribadi, tapi permasalahan keajaran yang kita harus saling menajamkan gitu. Jadi kita mau mendudukan karena kan tuduhannya herder-herder ini kan penginjil TikTok tuh nyerang-nyerang pribadi lah. Mana pernah kita nyerang pribadi? Kita nggak pernah bahas sendalping, kita nggak pernah bahas soal uangnya si Edis mau gimana-gimana, yang kita bahas kan ajarannya. Nah, itu di rekonsiliasi ini untuk itu, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang akhirnya jadi menghambat itu pengajaran itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, soal tadi yang soal masalah pengakuan mantan herder itu dengan kita bandingkan dengan perkataannya Sofiatul sendiri dan Sofiatul yang pernah saya dengar ya, kalau Edi saya nggak ngerti. Sofiatul yang mengatakan bahwa mereka itu nggak ada hubungannya dengan para herder, mereka itu cuman merasa terdukung aja sih memang, tapi tidak ada hubungan dalam hal soal uang-uang seperti itu. Itu pengakuannya Sofiatul. Berarti kalau misalnya itu memang terjadi, pengakuannya mantan herder itu memang benar-benar real, ya artinya kan berarti ada pembohongan publik nih yang dilakukan, ya kan? Nah, makanya kan ini kan kita tuh kalau yang hal-hal yang bersifat-sifat sesuatu yang tuduhan-tuduhan seperti itu kan ini harusnya diserahkan kepada keadilan ya, hukum ya, kalau misalnya itu memang mengganggu. Tapi kalau misalnya masalah fitnah dan segala macam, sebaiknya sih saya rasa jangan terlalu kita mainkan di situ, tapi kita fokus kepada apa yang disampaikan, statement apa yang disampaikan mengenai pengajaran itu sendiri. Kalau masalah ajaran yang disampaikan Edis itu ngaco, wah itu dari dulu juga kita yang malah gara-gara tulisan di layarnya Justin itu yang bikin kita jadi ribut kan, yang sudah seolah-olah menyerang statementnya Edis ya kan. Ada berapa poin waktu itu ditulis gitu. Nah, sekarang ini juga ditambah lagi dengan isu-isu sektarian yang miris-miris. Nah, di kami ini mencoba untuk menggaungkan oikomenes itu sendiri. Jadi kita hati-hati jangan sampai cara-cara yang merugikan kita sendiri nantinya gitu kan, itu digaungkan, itu aja sih. Tapi kalau emang punya bukti yang valid, terus itu bisa ditunjukkan, sebenarnya itu kita serahkan ke hukum sih. Karena kita nggak mau meredam itu. Jangan sampai kita kebawa seperti yang dilakukan oleh Sekarang Reda pertanyaan saya simpel, sederhana aja. Yang ngangkat Reda CS ini menjadi pemerhati siapa? Apa mereka ngadakan voting? Ya nggak ada sih. Ya nggak ada, ya udah. Ngapain kita butuh otentik dari situ? Dan si Edis tipu ini sama si Sofiatul sering ngumpul di situ kok. Ya kan? Dia kan mendeklar dirinya sendiri pemerhati apologet. Kan itu. Ya kan? Sebelum dirubah namanya menjadi herder. Kan itu yang dideklar. Nah, pertanyaannya yang milih dia jadi pemerhati siapa? Punya legal standing apa dia? Ya? Ngerti Alkitab juga enggak? Harusnya kalau memang dia jadi pemerhati, ya minimal dia berdoa kayak atau apa. Setiap pembukaan Komal selalu ngerumpi kan? Ya,
Jangan-jangan dia nggak ngerti dogma juga itu orang-orang yang di situ. Iya, iya. Kalau itu Kan sih di saya setuju situ. ya. Jadi Saya untuk setuju kalau apa? itu. Kita perlu bukti gitu loh. Nah dia aja sekarang yang mendeklar lo jadi yang nunjuk lo pemerhati siapa? Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul pasca apa namanya tuh? Pasca petisi itu tuh. Itu loh logika berpikir di situ. Ngapain gue mesti secara resmi? Lo aja nggak resmi. Kan gitu logika berpikirnya. Tapi terserah deh, terserah teman-teman. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, ya. Gitu. Pemerhati. Kita jadi anggota DPR, DPRD aja dipilih kok. Berdasarkan suara rakyat. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk muncul. Gue nggak ngerti nih manusia dari mana nih. Iya kan? Mau jadi polisi. Iya, iya. Kan Rosemary, itu maksudnya. Rosemary, Dan itu didukung oleh Edis dan Sofiatul. Ini bagus ini ada room ini katanya. Iya kan? Iya kan? Ya lanjut Bu Rosemary. Rosemary, sebenarnya begini Rosemary, kita lihat ini memang mereka udah terlalu sebenarnya. Ya, sudah terlalu. Kenapa saya katakan sudah terlalu? Semua di dalam tuh otak sampah semua. Mereka pikir ini apologet ini hanya menyampaikan isi hati aja. Padahal itu ada pertanggungjawaban. Iya. Itu masing-masing itu orang punya pertanggungjawaban itu kepada Tuhan itu. Karena ini bicara firman Tuhan, bukan main-main. Ini bukan bicara masalah cari uang di dunia, bukan. Kita cari uang di dunia saja, jadi pegawai negeri, itu ada tim audit dari pemerintah. Di perusahaan swasta ada tim audit. Ini firman Tuhan ini jangan main-main ini. Jadi kalian-kalian yang di bawah yang mau jadi apologet itu harus jujur. Bila ya katakan ya, jangan kebualan. Ya, jadi tadi saya tanya sama Rosemary, Pak Bobo bisa menyanyi enggak? Fals ya? Sedikit fals. Tapi aku jadi inget Benyamin. Ya. Kalau gitu aku nyanyi lagi satu lagu lah. Boleh lah. Biar jangan stres. Iya. Buat Buat menghibur Ya, boleh lah. Sofiatul. Boleh lah. Ya untuk Sofiatul, ya. Untuk Sofiatul, Benyamin, oke gile, emangnya gue tanya. Ya,